Lagi-lagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat terobosan dalam kebijakannya. Pasca viral dengan program wajib militer bagi anak bermasalah, pro kontra vasektomi, hingga kini terbaru Deddy Mulyadi akan menyiapkan aturan pembatasan jam malam bagi pelajar. Deddy Mulyadi memang kerap menuai kontroversi. Gubernur yang disindir sebagai gubernur konten ini memang selalu menarik perhatian publik dalam hampir setiap aksinya. Mulai dari belusukan hingga tak ragu untuk masuk gorong-gorong untuk membersihkan sampah. Bahkan aksinya tersebut disamakan dengan aksi Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apakah kesamaan tersebut hanya kebetulan biasa ataukah memang Deddy Mulyadi adalah Jokowi jilid tua? Bersama saya Diandra Mukti, inilah The Prime Show selengkapnya. Sebenarnya TNI itu tidak memiliki fungsi untuk bagaimana memberikan pendidikan bagi sipil gitu ya, karena itu fungsi-fungsi yang harusnya diberikan oleh lembaga pendidikan. Kami menganggap bahwa bansos yang dikaitkan dengan bagaimana mereka vasektomi itu hukumnya haram. Kang Deddy masuk gorong-gorong. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi boleh jadi merupakan kepala daerah yang paling menarik perhatian dan menuai kontroversi pasca dilantik Kamis 20 Februari lalu. Bagaimana tidak, di antara para kepala daerah yang dilantik, Deddy sudah membuat gebrakan dengan menyelenggarakan wajib militer bagi siswa yang dinilai nakal. Tingginya angka kenakalan remaja di Jawa Barat menjadi pemicu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat program siswa bermasalah masuk barak militer. Di lain pihak, kebijakan yang dibuat oleh Deddy Mulyadi nampaknya tak luput dari kritik. Salah satu kritik datangnya dari Komnas HAM. Menurut penilaian Komnas HAM, TNI tidak memiliki fungsi memberikan pendidikan ke masyarakat sipil karena itu merupakan tanggung jawab lembaga pendidikan di pemerintahan. Sebenarnya TNI itu tidak memiliki fungsi untuk bagaimana memberikan pendidikan bagi sipil gitu ya, karena itu fungsi-fungsi yang harusnya diberikan oleh lembaga pendidikan dan itu oleh pemerintah. Namun bukan hanya anak nakal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Ya kita satu-satu dulu deh, ya satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai sebelum pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja. Tak lama setelah kebijakan soal pengiriman anak bermasalah ke barak militer, Deddy Mulyadi kembali membuat kebijakan yang menyeret perhatian publik, di mana vasektomi menjadi syarat penerimaan bansos bagi warga Jawa Barat. Namun kebijakannya sempat ditentang oleh Ketua MUI Pusat Muhammad Khalil Nafis yang menyebut bahwa vasektomi haram karena vasektomi bisa mengakibatkan pemandulan permanen dan jika seorang yang divasektomi tidak pernah bisa kembali normal. Dan kami menganggap bahwa bansos yang dikaitkan dengan bagaimana mereka vasektomi itu hukumnya haram. Ihwal tersebut Deddy Mulyadi menanggapi respon dengan menyebut jika vasektomi bukan membuat mandul. Tak berhenti di sini, lagi-lagi Deddy Mulyadi bikin gebrakan. Gubernur Jawa Barat ini mengklaim akan menyiapkan aturan pembatasan jam malam bagi pelajar yang berlaku khusus pada hari sekolah. Alasan penerapan aturan jam malam ini karena bagian dari upaya pengawasan ketat terhadap potensi penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Selain kebijakan jam malam, Deddy Mulyadi juga melarang pelajar memakai motor ke sekolah jika belum memiliki SIM. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kerap belusukan ke masyarakat hingga masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan sampah. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Jokowi saat masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Inilah gaya belusukan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sosok yang kerap menarik perhatian dengan segala kegiatannya ini kerap membuat gebrakan baru.
Mulai dari hobi belusukan ke masyarakat hingga tak segan-segan masuk ke gorong-gorong dan sungai untuk membersihkan sampah. Tak peduli dengan pakaiannya, Deddy Mulyadi pun masuk menceburkan diri di tengah kubangan sampah. Ia bahkan tak ragu-ragu memungut sampah-sampah tersebut dengan tangannya sendiri. Aksinya ini tak sekali dua kali dilakukan dan menjadi viral di media sosial. Aksi Deddy Mulyadi ini tentunya menimbulkan kontroversi. Satu pihak menganggap masuk gorong-gorong ala Deddy Mulyadi ini mulia karena peduli dengan lingkungan dan masyarakat. Namun pihak lain justru ada yang menyamakan tindakan masuk gorong-gorong tersebut sama dengan yang Jokowi lakukan saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Desember 2012 lalu. Jokowi saat itu memeriksa gorong-gorong Bundaran HI secara langsung. Tak ragu-ragu Jokowi masuk ke dalam gorong-gorong padahal saat itu ia tengah mengenakan seragam Korpri. Kesamaan aksi antara Deddy Mulyadi dan Jokowi ini tentu menarik perhatian publik. Bahkan ada yang mempertanyakan apakah kebetulan sama atau memang hanya sekedar gaya politik semata. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita akan bergabung bersama sejumlah narasumber hari ini. Ada Bapak Mardigu Wawik Prasantyo, pegiat media sosial, Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, M.E. Fuadi, pakar komunikasi, kemudian juga ada Bapak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, dan juga Pak Bulki Wibawa, Ketua DPRD Jawa Barat. Selamat malam, Bapak-Bapak. Ya, selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Mardigu terlebih dahulu. Pak Mardigu, kebijakan Kang Deddy Mulyadi di Jabar ini kan banyak disorot saat ini, timbul juga pro kontra. Bagaimana Anda melihat fenomena ini, Pak? Saya dari awal memang kalau melihat gebrakan KDM ini memang out of the box gitu ya. Ini mungkin adalah ekspresi dari akses gagalnya pendidikan, gagalnya regulasi, gagalnya KPAI, gagalnya Komnas HAM mengurusi negara ini, dan juga gagalnya reformasi mungkin, sehingga anak-anak nih kita bicara tentang kebijakan dia masukin ke barak dulu deh, karena ini yang paling kontroversi gitu ya. Jadi saya adalah orang yang setuju bahwa banyak anak-anak saat ini tidak disiplin, brutal, di jalanan, ekonominya lagi pada susah, mereka menunjukkan ekspresinya dengan kebut-kebutan, dan ini berbahaya dan berefek macam-macam. Jadi saya pikir memasukkan ke barak, karena saya lihat konteksnya adalah masukkan ke barak. Kita tahu fungsi militer itu ada bedil-bedilan gitu ya, ada strategi perang, dan tentunya masukin ke barak bukan mengajari anak-anak untuk perang, tapi ada nilai kebangsaan, nilai kekompakan, attitude. Nah, itulah yang digodok di kawah Chandra di muka. Karena itu trainingnya bukan 3 tahun kayak di akademi militer atau di akademi kepolisian, tetapi untuk mereka mengerti apa itu kekompakan, baris berbaris. Dan saya pikir jujur secara pribadi saya mendukung langkah-langkah mendisiplinkan anak-anak tersebut. Itu aja dari saya. Baik, Pak Ono, Anda melihat pernyataan dari Pak Mardigu sendiri seperti apa? Tadi kan dibilang ini ada gagalnya sejumlah institusi, termasuk juga dunia pendidikan. Anda melihatnya seperti apa? Ya, dunia pendidikan ini sangat menarik bagi Indonesia dengan sumber daya manusia yang melimpah, tapi belum bisa ya memberikan kontribusi yang maksimal untuk bangsa dan negara ini. Tapi kalau melihat ya fenomena sekarang, angka kenakalan yang katanya banyak, sampai dengan saat ini kita belum menerima ya laporan berapa sih angka kenakalan anak-anak di Jawa Barat. Ya, sehingga harus terukur sebenarnya apakah ini menjadi program prioritas atau bukan. Dibanding misalnya angka anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang tidak sekolah, anak-anak yang tidak mempunyai kemampuan juga untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik, yang angkanya bisa hampir 1 juta anak di Jawa Barat. Nah, sehingga yang disampaikan tadi oleh Pak Mardigu, menurut saya bahwa rejim peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan ini kan sudah sangat lengkap. Dari mulai undang-undang, lalu ada permen, lalu ada perda, ada pergub. Nah, kalau tadi yang dikatakan oleh Pak Mardigu ini belum berjalan, memang kita rasakan juga belum berjalan.
bagaimana bisa dikatakan gagal kalau belum dijalankan, terutama terkait dengan permasalahan penanganan anak-anak yang nakal tersebut. Dalam undang-undang kita, itu ada yang namanya pendidikan khusus. Pendidikan khusus itu ada 2, yang terkait dengan sekolah-sekolah luar biasa, baik SLB, SD luar biasa, SMP luar biasa, sampai SMA, SMP luar biasa. Juga ada pendidikan yang diselenggarakan secara inklusif. Kepada siapa? Kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus itu terdiri dari 2, yang berprestasi dan yang mempunyai kekurangan. Nah, ini memang belum berjalan. Nah, sehingga menurut saya apabila di Jawa Barat mempunyai Peraturan Gubernur nomor 92 2019 tentang standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan khusus, di situ sudah diatur sedemikian detailnya bagaimana negara hadir untuk bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi itu belum dilakukan di Jawa Barat. Nah, sehingga kalau saran saya dari awal, seyogianya Pak Gubernur atau bahkan pemerintah ya menjalankan dulu regulasi yang sudah ada. Baru apabila ya tidak mendapatkan hasil yang maksimal, maka regulasi yang baru pun dibuat. Nah, sehingga menurut saya pada saat anak masuk barak militer ini kan hanya berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Barat. Nah, sehingga ini akan lemah. Apalagi misalnya tidak disertai perencanaan yang matang, tidak disertai penelitian, tidak disertai kajian. Nah, sehingga menurut saya, kalaupun ini sudah berjalan di angkatan yang pertama, ini bisa membuka mata kita. Misalnya kalau kemarin Komnas HAM menolak, lalu KPAI menolak, terus terakhir misalnya Gubernur Lemhanas, Pak Aceh gitu juga menolak gitu kan, sampai Wakil Ketua DPR RI juga minta dievaluasi terlebih dahulu gitu kan Pak Dasko. Maka angkatan yang pertama ini menurut saya Gubernur bisa mengundang semua pihak untuk apa? Untuk membahas, untuk mengevaluasi hasilnya apa sih, benar nggak sih, seperti itu. Baik, Pak Ono, kita sudah menangkap poinnya. Pak Bulki, betul tidak ada perencanaan atau koordinasi yang matang antara DPRD juga dengan Gubernur, Pak Bulki? Ya, begini ya. Jadi Gubernur sebagai eksekutor menurut saya punya kewenangan tersendiri ya dalam bertindak gitu, terutama untuk kepentingan masyarakat banyak khususnya di Jawa Barat. Nah, saya melihat ada situasi darurat yang dianggap oleh Gubernur Deddy Mulyadi, apa itu perilaku menyimpang dari anak-anak remaja khususnya di Jawa Barat yang sudah berlebihan gitu ya. Nah, situasi darurat ini, contoh misalnya ya dalam hal lain, gitu. Situasi darurat soal sampah, Gubernur langsung turun menangani sampah. Situasi banjir, Gubernur langsung turun menangani banjir. Situasi apalagi ijazah anak-anak yang ditahan oleh sekolah, Gubernur turun tangan untuk menangani itu. Situasi ketika studi tour itu memberatkan orang-orang tua yang harus membayar sejumlah uang, lalu Gubernur juga turun tangan untuk itu. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa pada situasi yang dianggap darurat, Gubernur mengambil langkah cepat. Nah, terhadap anak-anak yang dimasukkan ke barak militer, seharusnya ini dilihat sebagai langkah darurat. Kemudian semua pihak boleh mengevaluasi. Jadi, kalau ada bolong-bolong, saya berharap KPAI itu mengisi bolong-bolong itu, Lemhanas mengisi bolong-bolong itu. Anggap aja itu pilot project gitu ya. Dari ide gagasan Gubernur terhadap keresahannya di mana tingkat kenakalan remaja itu sudah melewati ambang batas. Nah, oleh karena itu saya juga aneh kalau KPAI ujuk-ujuk misalnya meminta untuk dihentikan karena hanya berdasarkan yang katanya hasil riset mereka dari 39 anak yang masuk barak militer, 6,7% dianggap anak itu merasa tidak nyaman atau seperti itu. Nah, 6,7% menurut saya tidak bisa dijadikan patokan. Kalau dianggap di jumlah berarti cuma 2 menjelang 3 orang dari 39 orang. Coba di sekolah-sekolah yang normal lah gitu ya, dibikin riset pasti ada angka-angka itu gitu. Jadi menurut saya tidak signifikan dan ini dijadikan modal untuk menghentikan program pendisiplinan anak-anak yang nakal itu di barak militer. Saya kira itu dulu. Pak Ono, tanggapannya seperti apa? Ya menurut saya gini ya,
kepala daerah itu kan mempunyai tugas tanggung jawab, kewajiban sesuai dengan undang-undang. Maka peraturan perundang-undangan yang ada harus menjadi dasar setiap langkah gubernur. Inisiatif-inisiatif itu juga bisa ya kan dilakukan. Reaksi ya yang cepat juga perlu ya, tapi tentunya harus ada dasar. Kenapa sih sekarang gaduh? Kenapa sih kontroversial? Karena memang apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur Jawa Barat terkait dengan anak masuk barak militer ini banyak bertentangan dengan undang-undang yang ada, termasuk Perda dan Pergub Jawa Barat itu sendiri. Kalau masalah ijazah aman, masalah pungutan aman, karena memang itu selaras dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga sekali lagi saya setuju kalau dengan Pak Budi harus ada evaluasi. Dalam situasi darurat anak-anak di kita itu sudah perilakunya menyimpang, mereka. Tapi kalau dikaitkan dengan undang-undang kedaruratan tidak nyambung juga Pak Budi. Mau bikin kajian penelitian, ini korban bacok-bacokan. Bukan masalah kajian penelitian, paling tidak ada standar. Kenapa sih kita menafikan ya undang-undang yang telah dibuat begitu banyak melibatkan orang, perda. Pak Buki ini juga bagian yang membuat perda pendidikan di Jawa Barat. Pak Buki juga menjadi bagian pergub yang di Jawa Barat, gitu kan? Harus disadari Pak Buki ini bagian dari kebijakan-kebijakan di Jawa Barat, ya kan? Yang seharusnya juga bertanggung jawab terhadap rakyat Jawa Barat. Apa yang terjadi saat ini anak-anak di Jawa Barat ada tanggung jawab Pak Buki juga. Kalau saya kan baru, Pak Dedi ini baru, Pak Buki yang bagian dari pemerintahan lama yang harus bertanggung jawab, Pak. Baik. Harus dukung, Pak. Jangan teriak dari luar, kita masuk ke dalam. Lihat siapa saja di dalam Baik, itu yang Bapak-bapak. Pada saat orang teriak di luar, karena di dalam itu tidak Buki, bisa. kita lanjutkan perbincangan kita selesai jeda. Bukan. Baik. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, saya akan ke Pak Mardigu. Pak Mardigu tadi melihat perdebatan begitu antara Pak Ono dan juga Pak Buki. Tadi juga meng-highlight soal gubernur di sini ambil langkah cepat. Tapi dibilang juga ini adalah suatu kegagalan di dunia pendidikan, di institusi, sejumlah institusi. Menurut Pak Mardigu tanggapannya seperti apa? Ya, pertanyaan gimana? Apa terakhir? Tanggapannya Bapak seperti apa? Tadi kan ada perdebatan antara gubernur di sini mengambil langkah cepat langsung turun ke masyarakat, sementara di sisi lain dibilang tidak ada perencanaan atau koordinasi yang matang begitu dengan DPRD. Oke, kita tahu bahwa saat ini adalah programnya anak nakal dulu, anak yang super badung, anak yang benar-benar tidak bisa dipegang. Tapi kita tahu di Jabar ini lebih dari 9 juta anak-anak pendidik itu dan tidak semua bermasalah, kita tahu. Ini adalah atau apa ya, mungkin ini jadi iklan. Ini adalah kalau badannya panas dingin karena sakit gigi, ini kita menyelesaikan simptomnya dulu gitu ya. Terus baru nanti kita ke akar masalahnya. Ini jadi shock terapi gitu ya. Orang lagi panas dingin ya udah turunin aja panasnya dulu, nanti dia sakit perut kayak dia sakit gigi baru diterapin. Dan rencana ke depan itu bukan hanya anak nakal, anak-anak berprestasi pun akan dididik, tapi sekali lagi message-nya berbeda, tapi sama intinya, dididik attitude, dididik teamwork, dididik mencintai tanah air, dan nation pride ini lupa saat ini di sekolah tuh tidak diajari, pendidikan itu udah lupa sejak 2002 efek dari reformasi ini yang mau digenjot dari sisi yang lain. Jadi sekali lagi bukan hanya anak nakal, tapi anak berprestasi, semua nanti ujung-ujungnya kalau saya nih jadi presiden, saya maunya seluruh anak Indonesia 6 bulan terakhir sebelum mendapatkan ijazah SMA masuk barak untuk dididik tentang kebangsaan. Baik. Dan ini semua, ini saya pikir cocok dengan ini roadmap. Ini adalah shock terapi untuk bangsa Indonesia oleh KDM ini yang semua gubernur, pemerintah pusat dan parlemen harus mencari solusi ke depannya. Baik, Pak Mardigu. KDM ini kan dikenal sebagai gubernur konten, begitu. Bagaimana Anda menyikapinya nih? Beliau ini masuk konten atau sosial media bukan sejak jadi gubernur, tapi sejak 5-6 tahun terakhir.
dan memang dia melakukan ini adalah untuk, nah itu niatnya adalah untuk keterbukaan. Dan itu ini pengalaman pribadi. Beliau berdiskusi sama saya udah beberapa tahun yang lalu, nelpon apa segala macam. Suatu hari dia belum menjabat jadi gubernur tapi sudah menang jadi gubernur, dilantik, dia bilang mau ke kantor saya. Saya bilang, lah saya aja ke beliau gubernur kok. Enggak. Dia datang ke tempat saya dan begitu datang itu full kamera. Saya bilang, Kang, ini kenapa pakai kamera? Dia bilang, kita ke depan akan merekam hal-hal seperti begini karena saya tidak mau ada hal-hal yang bahwa kita ada kong kali kong dan lain sebagainya. Kita mau transparan dan semua orang tahu. Urusan saya naikin atau tidak naikin itu urusan saya. Di sini saya dalam hati bilang, oh ini an attitude. Ini adalah integritas. Integritas kan do the right thing when no one see you. Melakukan hal yang benar pada saat orang tidak ada yang melihat. Jadi dia cuma ingin memberikan keterbukaan kepada seluruh masyarakat bahwa dia bekerja dan beginilah cara dia bekerja. Dan ini kan masih belum 100 hari ya. Ini shock terapi yang diberikan untuk 100 hari pertama dalam jabatannya. Itu aja dari saya. Baik, Pak Ono, KDM ini kan juga pernah mengkritisi DPRD melalui media sosialnya begitu. Menurut Anda seperti apa? Ya wajar ya. Ibaratnya seluruh rakyat itu di era keterbukaan bisa mengkritik semuanya. Makanya kritik kepada DPRD ini menjadi tanggung jawab saya, Pak Buki, ya 120 orang anggota DPRD yang kerjanya jangan sampai hanya kunjungan kerja terus. Harus fokus juga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Nah, sehingga kita punya gubernur yang sangat aktif di media sosial, sangat aktif bekerja. Ya saya sih berharap, saya ini orang baru di DPRD provinsi ya. Saya sih berharap bahwa kita bisa menjadi mitra yang strategis juga bagi Kang Deddy Mulyadi gitu kan, untuk bisa memastikan program-program ini berjalan dengan baik. Pak Ono, tadi ini kebijakan strategisnya ini sudah terwujud atau belum? Ya sekarang kebijakan strategis nanti kan ada tahapannya. Nanti kita segera untuk membuat rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk dasar 5 tahun Pak Gubernur bekerja. Setiap tahun nanti Pak Gubernur membuat rencana kerja pemerintah daerah. Nanti juga kita akan bahas KUA PPAS, APBD, ya itu dilakukan bersama. Nah sehingga mungkin bulan depan kita sudah mulai nih merancang bagaimana gubernur mempunyai RPJMD dan sebagainya. Nah adapun yang dilakukan 3 bulan kurang ini, yang menurut saya sah-sah saja dilakukan oleh Pak Gubernur. Pada saat misalnya muncul reaksi kontroversi, ya wajar saja karena memang yang dilakukan itu tidak lazim ya dan tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan kan. Baik. Benar nggak tidak lazim, Pak Buki? Kenapa? Benar tidak itu tidak lazim? Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ini? Kebijakannya. Jadi gini ya, saya kira kita harus juga membaca perkembangan ya, bahwa kepemimpinan itu kan tidak selalu terikat oleh apa yang disebut dengan formality, tetapi juga ada perkembangan pola kepemimpinan yang informality. Kita semua kan sering bicara tuh, sistem birokrasi itu seringkali dianggap terlalu lamban dalam mengambil keputusan karena terlalu banyak pintu, terlalu banyak proses gitu kan. Nah saya melihat Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ini banyak hal sekarang ini yang sifatnya yang dianggap darurat, sehingga kalau mengambil jalur sistem birokrasi atau kebiasaan lama itu juga akan memperlambat tindakan-tindakan sementara situasi sudah dianggap darurat. Jadi menurut saya kita hargailah di sini ada misalnya gaya kepemimpinan dari Pak Deddy Mulyadi itu memadukan antara formality dan informality. Saya melihat memang ada 2 hal yang melekat pada sosok Deddy Mulyadi ya. Dia berangkat kita lihat dari akar rumput. Makanya bahasanya itu lugas gitu ya. Tindakan-tindakannya juga dia berdasarkan juga perasaan-perasaan selama dia menyatu dengan masyarakat dan bahkan seringkali menyebut menyatu dengan alam. Dia akan tidak tahan ketika ada hal yang merugikan masyarakat, terutama masyarakat bawah.
Oleh karena itu dia baca terus itu tuh, alur pikirnya seperti itu. Tetapi di satu sisi dia juga menjalankan pola-pola formality, dia juga mengerti aturan-aturan itu. Tetapi seringkali aturan yang dianggap terlalu bisa memperlambat kebijakan malah dia bisa terobos itu. Jadi saya kira ini kita lihat saja, kalau toh ada langkah-langkah cepat yang dilakukan, kemudian bisa kita evaluasi, lalu dibuat struktur, dibuat regulasi yang bisa mendukung kebijakan-kebijakan yang memang berhasil gitu. Bagi saya sih itu aja. Baik, Pak Trubus, kalau melihat kebijakan dari Deddy Mulyadi sejauh ini seperti apa, Pak? Iya, kalau kita lihat dari sisi kebijakan publik sebenarnya kan itu satu ada paradigma legitimasi prosedural namanya. Jadi selama ini berpandangan bahwa legitimasi prosedural itu semuanya harus melalui koordinasi, melalui satu proses-proses lah gitu. Jadi mekanisme prosedur yang sudah baku, termasuk di dalamnya ada aturan-aturan undang-undang yang sudah ditetapkan. Nah, yang kedua itu sebenarnya ada legitimasi kinerja atau performance. Nah, di performance ini lebih mengutamakan pokoknya untuk kepuasan publik gitu. Artinya ketika ada persoalan publik segera diselesaikan. Jadi turun langsung. Turun langsung. Nah, sehingga dari sini sebenarnya kalau orang kebijakan publik atau teoritis publik itu umumnya melihat bahwa apapun yang dilakukan untuk mau prosedural mau jalur ini performance itu sesungguhnya bisa dilakukan secara bersamaan sebenarnya dalam arti bahwa tidak dua hal yang saling bertentangan gitu. Tetapi memang dalam konteks demokrasi itu seringkali menjadi dua hal yang saling berseberangan. Nah, itu ada tapi dalam pandangan orang ahli kebijakan publik seperti David Osborne dan lain-lain itu Lucian Pine itu semuanya menganggap bahwa itu bisa dikomunikasikan secara baik ketika kemudian pemimpin dalam ini leader itu elit itu bisa memanfaatkan untuk konteksnya inovasi kebijakan gitu. Kalau inovasi ini semuanya tadi yang disampaikan kan sebenarnya inovasi kebijakan ada terobosan, ada ini cuman ada persoalan-persoalan benturan-benturan karena memang ada yang mengkritik-kritik ini kan sebenarnya lebih kepada bagaimana menempatkan supaya dia dalam jalur konteksnya hukum karena kebetulan kita negaranya hukum, Mbak. Jadi semuanya harus ada konteks aturan dulu kan gitu. Jadi tidak bisa kemudian kita istilahnya di luar aturan masuk, tetapi bukan berarti tidak boleh karena memang tergantung juga ini, Mbak, kasusnya atau kebijakan yang mau diterapkan, programnya apa. Kalau yang kaitan dengan anak sekolah ya kan itu kan konteksnya memang untuk kedisiplinan, jadi intervensi sosial. Meskipun itu juga harus diperhatikan ada aturan-aturan yang sudah ada. Nah, yang terakhir menurut saya ini memang ada persoalan di Mbak, partisipasi publik. Jadi keterlibatan publiknya belum, karena sebenarnya kebijakan itu mau dijalankan harusnya ada semacam masukan dulu, ada dialog dulu, itu yang ideal dalam konteks demokrasi. Tapi bisa saja tidak dalam konteks memang konteksnya karena kepentingan, karena kebutuhan, karena sesuatu yang memang istilahnya urgensi banget gitu ya bisa dilakukan gitu. Dan itu menjadi kewenangan seorang pimpinan elit, dalam ini mungkin Pak Gubernur itu, Mbak. Baik, gitu. Pak Mardigu, Pak Deddy Mulyadi ini dianggap sebagai Jokowi atau dianggap mirip Jokowi sepak terjangnya. Anda sepakat atau tidak? Tapi kita tahan dulu. Pemirsa The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, saya akan ke Pak Mardigu. Pak Mardigu, ada yang mengatakan bahwa KDM ini dianggap mirip sepak terjangnya dengan Joko Widodo. Menurut Anda seperti apa? Sepakat tidak? Ada sepakatnya, yaitu kesederhananya Pak Jokowi sama dengan kesederhananya KDM, kemudian mencintai rakyatnya itu dengan gerakan-gerakan waktu di Solo, waktu di Jakarta, sama dengan KDM, tapi saya pikir begitu di presiden saya nggak bilang ada kesamaannya dengan KDM. Jadi kalau sering nongol di TV, di media mainstream atau di sosial media, saya melihat dua orang ini ada perbedaannya. Pak Jokowi sangat ingin mempopulerkan atau ingin terkenal atau ingin menjual dirinya. Kalau KDM ini lebih ke transparansi atau keterbukaan. Dia bergerak bukan mau pamer, tapi dia ingin menginformasikan keterbukaan. Jadi itu bagi saya adalah dua hal yang berbeda. Yang satu popularisme, yang satu adalah transparansi. Itu aja dari saya. Baik,
Kemudian kan juga ada tindakan-tindakan belusukan, masuk gorong-gorong, ini kan sama begitu tindakannya. Menurut Anda seperti apa, Pak Marigo? Jujur ya, kalau dia masuk gorong-gorong, KDM itu masuk ke dalamnya. Kalau Pak Jokowi kan cuma ngeker, foto diambil ya udah, kakinya juga masih bersih gitu ya. Ini hal-hal seperti begini berbeda. Jadi kalau Pak Jokowi di setiap titik itu hanya foto-foto. Kalau KDM itu action, itu aja bedanya. Versi saya ya. Baik, Pak Ono, kan ada beberapa kali Anda menginvestigasi begitu. Apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini betul atau tidak? Ini Anda seperti tidak percaya atau gimana sih, Pak? Ya, saya sih ingin menyikapi terkait dengan Jokowi dan Pak KDM ya. Baik. Menurut saya sih berbeda dengan Pak Mardigu. Kalau dari sisi media sosial mungkin sama antara Pak Jokowi dengan Pak KDP. Bagaimana popularitas itu naik, elektabilitas itu naik dengan hal yang populis lah yang disajikan. Tapi pada saat mengambil kebijakan sangat berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak KDM ya. Kalau Pak Jokowi kan sangat komprehensif, melibatkan semua pihak. Misalnya membongkar pasar yang di Solo saja, perlu beberapa kali pertemuan ya dengan masyarakat sehingga tidak ada reaksi. Nah, oleh Pak KDM ini ya dibongkar misalnya tanpa ada negosiasi, tanpa ada sosialisasi yang komprehensif dan tidak menyeluruh gitu kan. Seperti misalnya terjadi di kawasan Puncak dan di kawasan Subang ya. Termasuk misalnya tadi informasi hubungan dengan DPRD kan memang baru komunikasi kemarin tuh Pak Buki ya dengan Pak KDM tuh yang kembali melanjutkan komunikasi yang sempat terputus. Nah, jadi ada yang sama, ada yang beda, tapi saya berbeda pandangannya dengan Pak Mardigu. Tapi ya fine-fine saja, oke-oke saja karena Jawa Barat saat ini menjadi pusat perhatian Indonesia, Pak Diandra. Baik. Pak Trubus, kalau Anda melihat perbedaannya KDM sama Jokowi gimana nih, Pak? Iya, kalau perbedaannya, kalau Pak KDM ini kan lebih ke arah ini ya, transparansi proses sebenarnya. Jadi ingin menunjukkan ke publik bahwa apa yang dilakukan itu sifatnya transparan, terbuka, diketahui gitu. Intinya itu. Nah, kalau Pak Jokowi itu memang lebih kepada nuansa ini menunjukkan powernya, jadi kekuasaannya itu bahwa di dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan itu perlu ada satu kekuasaan yang istilahnya itu ya berbau-bau otoriter gitu artinya sehingga kebijakan itu bisa jalan gitu, program-program itu jalan, itu perbedaannya. Nah, yang kedua dalam kebijakan publik sebenarnya ada mirip-mirip sama, tetapi intinya adalah bahwa Pak KDM ini tidak, arahnya memang bukan untuk pencitraan gitu, lebih kepada bagaimana proses itu bisa itu dipertontonkan ke publik. Publik itu mengetahui karena publik akhirnya kan ini sifatnya governing by example sebenarnya yang dilakukan oleh Pak KDM. Tapi kalau Pak Jokowi kan lebih kepada ini bagaimana kemudian istilahnya kekuasaan itu ditunjukkan dan bagaimana koordinasi, bagaimana kemudian pola-pola kolaborasi kalau zaman dulu itu dipakai gitu istilahnya. Tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah keduanya ini ya kalau disamakan sebenarnya juga nggak adil juga gitu. Ada hal-hal yang memang kalau di kebijakan publik lebih banyak kepada satu ya kemanfaatan publiknya. Kalau publik itu melihat bermanfaat tinggi ya itu yang diharapkan fine-fine aja gitu. Yang kedua adalah keberlangsungan kan. Setiap kebijakan itu berlangsung bagus ya ditanggapi secara biasanya publik menganggap itu sesuatu yang terus diharapkan kan gitu. Yang ketiga ya tentu ada konsistensi. Kalau sudah konsisten itu yang dianggap oleh publik karena kebijakan itu lebih kepada ini bagaimana publik itu memperoleh istilahnya kemanfaatan yang lebih luas. Tetapi ingat bahwa ada kebijakan publik yang kaitannya dengan hukum, Mbak. Ya, ini yang agak rumit karena apa? Hukum itu sudah mengatur hal-hal yang sifatnya istilahnya tidak doktrinnya, tapi memang cenderung kaku gitu ya, kaku. Nah, sehingga ketika ada sesuatu yang baru tidak sesuai dengan aturan, kemudian muncul persepsi publik, wah itu bertentangan dengan aturan yang ada, wah ini berhubungan. Padahal aturan ini kan memang membutuhkan atau semacam terjemahan atau semacam interpretasi yang entah itu interpretasi secara sosiologis, entah itu filosofi, itu ada orang hukum tahu. Tetapi dalam hal ini kebijakan adalah yang penting bagaimana itu ketika publik membutuhkan segera tereksekusi dan segera terpenuhi lah, kira-kira itu Mbak intinya. Baik. Kalau Pak Fuadi, Anda melihatnya komunikasi atau gaya komunikasi dari KDM ini seperti apa? Justru saya melihat tampaknya tidak
kurang sepakat ya dengan Pak Mardigu kemudian juga Mas Ono ya. Jadi sebenarnya Jokowi itu bukan ada kemiripan ya, tapi Jokowi mohon maaf KDM ya maksud saya. KDM itu justru melampaui Jokowi ya. Misalkan seperti belusukannya ekstrim. Tadi ya saya sepakat kalau bukannya sekedar masuk foto-foto tapi juga dia mau untuk terjun membersihkan sampah ya, membersihkan sungai. Jadi memang tidak setengah-setengah ya. Lalu juga memang ada gaya yang berbeda ya, gaya komunikasi yang berbeda. Tadi kata Pak Ono kalau Pak Jokowi itu kan memang banyak tahapannya ya. Untuk memindahkan boyongan pasar di Solo saja itu perlu makan sampai 52 kali kalau nggak salah, 52 kali makan siang pertemuan dengan mereka agar tidak muncul polemik. Tapi kalau Pak KDM itu kan dia ya berani untuk mengeksekusi secara langsung. Misalkan yang seharusnya pindah ya pindah karena itu tidak sesuai dengan aturan, dipindahkan, dihancurkan bangunannya. Dan juga ada sisi manusiawinya yang membuat publik kemudian mencintai KDM itu tampaknya di situ, karena memang menunjukkan ada kedekatan dengan masyarakat, dengan publik. Dia menyadari bahwa masyarakat itu memang perlu untuk uang pengganti, dan kemudian itulah yang menciptakan sosok atau citra keberpihakannya kepada masyarakat. Nah, tapi juga memang sekaligus sosok KDM itu kan adalah sosok yang secara kontroversi. Dia berani untuk fight, untuk berbeda pendapat, untuk head to head dengan kelompok manapun, termasuk juga mungkin dengan Mas Ono ya yang mungkin sekarang muncul isu ketidakharmonisan antara DPR dengan dengan Pemprov misalkan. Tapi artinya bahwa apapun yang kemudian karena sosoknya melekatnya adalah kontroversi, apa yang kemudian menjadi ucapan tindakannya pun dinilai sebagai sebuah produk yang kontroversial. Contoh misalkan tadi siswa masuk ke barak. Padahal sebenarnya kalau kita cek di Bandung, di Jawa Barat itu sebenarnya ada beberapa pesantren yang menerapkan pola disiplin ala militer, masuk camp, lalu juga waktunya dilaksanakan pada saat liburan ya, mungkin 2 minggu atau mungkin 1 bulan. Lalu ada materi selain kedisiplinan cinta kepada bangsa dan ada nilai-nilai religiusitas. Jadi maksudnya kalaupun ini kelak akan menjadi terencana, kenapa tidak itu dilaksanakan untuk siswa di Jawa Barat itu dilaksanakannya pada musim liburan. Mungkin seminggu, dan menurut saya tidak ada yang keliru juga kalau misalkan ada dilakukan pelatihan di tempat-tempat militer. Toh kampus pun juga melakukan itu untuk aktivitas cinta kebangsaan ya, untuk bela bangsa. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita kali ini. Tetaplah bersama kami.